di sini Sinta Dewi yang akan kembali menjelaskan tentang cakupan hukum laut internasional. Di sini aku mau ngejelasin tentang gambar di atas ini yang berisi tentang garis pangkal menurut UNCLOS tahun 1982. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis garis pangkal menurut UNCLOS ini, aku mau ngejelasin dulu pengertian dari garis pangkal itu tersendiri. Pengertian dari garis pangkal menurut UNCLOS 3 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya atau zona tambahan, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Garis pangkal merupakan ancaman yang digunakan untuk menetapkan batas-batas laut negara, yaitu laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landasan kontinen. Dalam UNCLOS 3, disebutkan bahwa suatu negara pantai dapat menggunakan berbagai kombinasi garis pangkal untuk menetapkan batas-batas lautnya. Setiap titik yang terletak pada garis pangkal disebut titik dasar, namun hanya titik-titik terluar yang digunakan untuk penarikan batas-batas laut, dan konsep penetapan garis pangkal menurut UNCLOS 3 terdapat pada gambar ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis garis pangkal menurut UNCLOS tahun 1982. Yang pertama ada garis pangkal biasa atau normal baseline. Garis pangkal normal diatur dalam pasal 5 UNCLOS tahun 1985, yaitu tepatnya pada UNCLOS 3 sebagai garis air rendah di sepanjang pantai. Garis pangkal normal terlihat sebagai garis nol kedalaman pada peta laut skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai yang bersangkutan. Untuk pulau yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, maka garis pangkal terletak pada garis air rendah pada sisi karang ke arah laut yang ditunjukkan secara jelas pada peta laut yang resmi. Garis pangkal biasa merupakan garis yang mengikuti garis air surut rendah atau low water line di sepanjang pantai sebagaimana ditunjukkan dalam peta resmi yang diakui oleh negara pantai. Yang dimana artinya ketika air laut berada pada posisi surut paling rendah, batas antara daratan dan lautan inilah yang dijadikan dasar pengukuran. Metode ini bersifat alami karena mengikuti kontur pantai tanpa rekayasa atau penarikan garis lurus. Garis pangkal biasa lazim digunakan oleh negara-negara yang memiliki konfigurasi pantai relatif sederhana, tidak terlalu berlekuk-lekuk, dan tidak memiliki gugusan pulau yang kompleks di sepanjang pesisirnya. Secara hukum sendiri, perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal biasanya disebut sebagai perairan pedalaman atau internal water, di mana negara memiliki kedaulatan penuh sebagaimana atas wilayahnya, daratannya sendiri. Dalam wilayah ini, kapal asing tidak memiliki hak lintas damai kecuali atas izin negara pantai. Meskipun sederhana dan mengikuti kondisi geografis alami, metode ini dapat kurang menguntungkan bagi negara yang garis pantainya berlekuk-lekuk atau memiliki banyak teluk, karena wilayah laut yang dapat dimasuki sebagai perairan pedalaman menjadi sangat terbatas. Yang kedua, ada jenis garis pangkal lurus atau strike baseline. Garis pangkal lurus ini diatur pasal 7 UNCLOS tahun 1982 yang menyatakan bahwa garis pangkal lurus adalah sebagai garis yang terdiri dari segmen-segmen lurus
menghubungkan titik-titik tertentu yang memenuhi syarat. Garis pangkal lurus digunakan di mana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya. Metode ini diatur sebagai pengecualian terhadap garis pangkal biasa dan digunakan dalam kondisi tertentu. Misalnya, apabila pantai suatu negara sangat berlekuk-lekuk atau terdapat deretan pulau-pulau kecil di sepanjang pantai yang membentuk konfigurasi khusus. Dalam metode ini, negara diperbolehkan menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pantai atau pulau-pulau terdekat tanpa harus mengikuti lekuk alami pantai secara detail. Tapi meskipun demikian, UNCLOS memberikan pembatasan ketat agar penarikan garis tersebut tidak menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang untuk memperluas wilayah laut. Perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal lurus dikategorikan sebagai perairan pedalaman, sehingga negara memiliki kedaulatan penuh atasnya. Dan metode ini memiliki dampak strategis yang signifikan karena dapat memperluas wilayah perairan pedalaman dan memperkuat kontrol negara atas teluk, pelabuhan, atau perairan strategis lainnya. Namun, penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan protes dan sengketa dengan negara lain karena dianggap melanggar prinsip kebebasan laut. Dan yang ketiga ada garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan diatur di pasal 47 UNCLOS 3 tahun 1982. Garis pangkal kepulauan ditarik untuk menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang dalam sebuah kepulauan. Garis pangkal kepulauan ini sendiri merupakan konsep khusus bagi negara kepulauan, dan metode ini memungkinkan negara yang seluruh wilayahnya terdiri atas satu atau lebih gugusan kepulauan untuk menarik garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya, sehingga seluruh perairan diantaranya menjadi satu kesatuan wilayah nasional. Konsep ini diakui secara internasional dalam UNCLOS 1982 setelah melalui perjuangan panjang negara-negara kepulauan, terutama Indonesia yang sebelumnya mendeklarasikan prinsip negara kepulauan melalui deklarasi di Junda tahun 1987. Dengan metode ini, laut yang terletak di antara pulau-pulau tidak lagi dianggap sebagai laut bebas, melainkan sebagai perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan negara. Meskipun demikian, UNCLOS menetapkan syarat-syarat tertentu seperti rasio antar luas daratan dan perairan yang harus seimbang, serta pembatasan panjang garis yang dapat ditarik. Di dalam perairan kepulauan, negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Namun, hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal dan pesawat asing tetap wajib menghormati lintas damai. Dan bagi Indonesia sendiri, pengakuan ini memiliki arti yang sangat penting karena menyangkut ribuan pulau menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh secara hukum internasional dan memperkuat integrasi nasional serta pertahanan negara. Sesuai dengan pasal 47 UNCLOS tahun 1982, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menarik garis pangkal kepulauan ini. Yang pertama adalah seluruh daratan utama dari negara yang bersangkutan harus menjadi bagian dari sistem garis pangkal kepulauan.
Yang kedua, perbandingan antara luas perairan dan daratan dalam sistem garis pangkal harus berkisar antara 1:1 dan 9:1. Yang ketiga, ada panjang satu segmen garis pangkal kepulauan tidak boleh lebih dari 100 mil laut, kecuali hingga 3% dari keseluruhan jumlah garis pangkal yang melingkupi suatu negara kepulauan boleh melebihi 100 mil laut hingga panjang maksimum 125 mil laut. Dan yang terakhir, arah garis pangkal kepulauan yang ditentukan tidak boleh menjauh dari konfigurasi umum kepulauan. Secara keseluruhan dari gambar tersebut menunjukkan bahwa garis pangkal bukan sekedar garis teknis dalam peta, melainkan instrumen hukum yang menentukan batas awal kedaulatan maritim suatu negara. Perbedaan jenis garis pangkal dapat berdampak langsung pada luas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan atau yurisdiksi negara tersebut. Oleh karena itu, penentuan dan penarikan garis pangkal harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum internasional, agar memiliki legitimasi dan tidak menimbulkan sengketa dengan negara lain. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah garis pangkal merupakan elemen fundamental dalam hukum laut internasional karena menjadi titik awal pengukuran seluruh zona maritim suatu negara. Pengaturannya dalam UNCLOS tahun 1982 menegaskan bahwa tanpa adanya garis pangkal yang sah, suatu negara tidak dapat secara legal menentukan batas laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, maupun landasan kontinen. Dengan demikian, garis pangkal bukan sekedar garis geografis, melainkan instrumen yuridis yang menentukan luas kedaulatan dan hak daulat negara di wilayah laut. Terdapat 3 jenis garis pangkal yang diakui, yaitu garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan. Garis pangkal biasa mengikuti garis air surut terendah dan digunakan pada pantai yang relatif normal. Garis pangkal lurus digunakan dalam kondisi pantai yang berlekuk-lekuk atau memiliki gugusan pulau di sepanjang pesisir dengan syarat tidak menyimpang dari arah umum pantai. Sementara itu, garis pangkal kepulauan berlaku khusus bagi negara kepulauan dan memungkinkan penarikan garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau sehingga perairan diantaranya menjadi satu kesatuan wilayah nasional. Konsep terakhir ini memiliki arti strategis yang sangat penting bagi negara seperti Indonesia, karena menyatukan pulau-pulau dalam satu kesatuan hukum dan memperkuat kedaulatan nasional. Sekian materi tentang garis pangkal menurut UNCLOS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.